Halo teman-teman semua, selamat datang di Lembaga Bimbingan Belajar CIC Purwokerto. Di video sebelumnya kita udah belajar tentang hukum-hukum Newton, terus gaya-gaya bekerja pada benda. Nah, di video yang ketiga ini kita akan belajar tentang penerapan teori itu pada soal-soal. So, tonton terus videonya. Soalnya yang pertama adalah sebuah balon yang masanya 6 kg meluncur ke bawah pada sebuah papan licin dengan kemiringan 60 derajat dari lantai. Tentukan percepatan benda jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, langkah yang perlu kita lakukan pertama adalah membuat diagram gayanya. Nah, kita analisis gaya-gaya yang bekerja pada benda ini tuh apa aja. Nah, kita tahu itu di bidang ya, ada bidangnya. Jadi, kalau ada benda menempel pada satu bidang seperti ini, berarti ada yang namanya gaya normal, di mana arahnya tegak lurus terhadap permukaan bidang ini. Bidangnya ini ya, permukaan bidangnya tegak lurus nih, di set sini. Jadi, bentuknya yang pertama adalah gaya normal ya, arahnya seperti ini. Terus yang kedua adalah karena dia berada di bumi ya, jadi otomatis dia ada W atau gaya berat, dan arahnya selalu ke pusat bumi, jadi arahnya seperti ini. Si gaya berat atau W ini bisa kita terjemahkan ke sumbu X sama sumbu Y. Jadi kalau gaya itu kan ada arahnya ya, sumbu X sama sumbu Y. Jadi biar gampang itu W nya kita terjemahkan ke sumbu Y dulu ya. Jadi seperti ini, WY sama WX. Nah, WX nya seperti ini. WX itu gaya berat yang ada di sumbu X, W itu gaya berat yang ada di sumbu Y. Oke. Selanjutnya adalah ini kan dua permukaan benda ya. Dia ada gaya geseknya harusnya, tapi kita baca di soal nih, papan licin. Nah, papan licin berarti gaya gesek itu sedikit ya, atau bisa diabaikan. Nah, di soal juga tidak diketahui kan konstanta geseknya, jadi kita nggak perlu pakai gaya gesek. Terus kayak tegangan tali. Nah, ini nggak ada talinya ya, berarti nggak berlaku. Terus lintasannya juga miring, nggak lingkaran, berarti gaya sentripetalnya juga enggak. Oke, cukup ini gaya-gayanya ada dua ya, gaya normal sama gaya berat. Terus selanjutnya adalah menentukan arah percepatan. Nah, ini kan bendanya ada di bidang miring ya, di papan licin seperti ini. Selain di sini lebih tinggi dibanding yang di sini kan. Jadi pasti arahnya akan ke bawah ya, karena akan meluncur ke tempat yang lebih rendah. Jadi arah A-nya adalah sini ke bawah. Oke, jadi udah ketahuan ya, ketemu diagram gayanya dan arah percepatannya. Sekarang tinggal kita mulai kerjakan soalnya. Pertama kita ketahui dari soal adalah masanya 6 kg, terus sudutnya 60 ya, sama G-nya 10. Nah, yang ditanyakan adalah A. Nah, masih ingat nggak hukum Newton yang kedua? Nah, sigma F sama dengan M kali A ya. Ini kan bendanya bergerak, punya A. Jadinya pakai hukum Newton yang kedua, adalah yang sigma F sama dengan M kali A. Nah, itu kan ada A. Nah, bisa kita cari dari situ. Jadi, kita pakai sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F itu gaya. Nah, kita lihat arah A itu ke sini ya, ke bawah. Berarti itu kan ada di sumbu X. Nah, kita lihat yang searah sama A ini apa gayanya di antara 4 gaya ini. Jadi yang mana yang searah sama A? Ya, betul, yang WX ya. Nah, terus
di sini yang selain gaya WX ada lagi nggak ada ya. Tadi kayak biasanya kita bisa baikan, jadi nggak ada gaya lainnya ya. Oke, jadi kita tulis saja sigma F itu berarti WX. Nah, tinggal kita tambahkan ini. WX sama dengan M dikali A. Nah, WX itu tinggal dikalikan ini, cosnya sama 60. Jadi WX itu M kali G dikali cos 60. Sama dengan M dikali A. Nah, ini kan ada M ya. Ada M di kiri sama kanan. Nah, padahal bendanya sama. Jadi bisa kita coret karena sama ya masanya. Oke, tinggal G cos theta sama dengan M tinggal A karena M-nya udah dicoret. Nah, G-nya berapa tadi? G-nya 10. Terus cos 60 itu berapa? Cos 60 itu setengah. Nah, sama dengan A. Jadi A itu sama dengan 5 meter second meter ya, 10 kali setengah. Nah, lanjut ke soal latihan yang kedua. Dua benda A dan B masing-masing bermassa 2 kg dan 3 kg dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol licin. Massa tali diabaikan. Jika percepatan gravitasi bumi di tempat itu adalah 10 meter per second kuadrat, maka besarnya tegangan tali adalah. Nah, kita lihat gambarnya seperti ini ya. Ada dua benda dihubungkan satu tali pada satu katrol. Nah, seperti ini. Nah, karena ada dua benda, kita misalkan dulu nih, benda yang ini adalah M1, benda 1, yang ini adalah benda 2. Nah, selanjutnya kita tentukan diagram gayanya ya. Nah, di sini kan dia berada di bumi nih. Jadi otomatis ada yang namanya gaya berat atau W. Nah, ayahnya berat W itu selalu ke pusat bumi nih. Jadi ke bawah ya. Nah, benda 1 berarti W1, kalau benda 2 W2. Nah, terus ini kan dihubungkan sebuah tali. Jadi otomatis ada gaya T atau tegangan tali, kan talinya ini tegang. Nah, arahnya seperti apa? Nah, dari benda ke tali itu seperti ini. Nah, ini T1. Terus benda ini yang kedua juga punya T. Nah, misalnya adalah T2 seperti ini arahnya. Terus kalau N gaya normal nggak ada ya, karena dia kan mengambang seperti ini, melayang ya. Kayak gasnya juga nggak ada. Gaya sentripetal nggak ya, karena lintasannya nggak lingkaran, sama gaya yang biasa juga nggak ada. Oke, berarti udah jadi, tinggal kita tentukan arah A-nya atau percepatan. Nah, kita lihat di sini M2 itu 3 kilo, M1-nya 2 kilo. Nah, berarti kan M2 itu lebih besar ya. Nah, karena lebih besar, otomatis yang M3 ini akan turun ke bawah karena lebih berat. Sesuai di gambarnya ya. Di sini masalah yang kedua, yang 3 kilo itu lebih ke bawah. Jadi arah kalau yang benda kedua adalah ke bawah seperti ini. Nah, karena beratnya lebih besar nih, 3 kilo. Nah, nanti tinggal benda yang ke 1. Nah, karena benda kedua itu ke bawah, otomatis benda 2-nya akan ketarik ya. Kita tarik. Nah, rasa ini ke mengikuti benda 2-nya. Jadi sini kan. Berarti arahnya ke atas. Nah, gitu. Nah, untuk diagram gayanya udah jadi, tinggal kita cari nih, yang ditanyakan adalah tegangan tali. Nah, karena tegangan tali itu masih ini pakai satu tali yang sama ya, jadi biasanya T1 sama D2 itu sama. Nah, tinggal kita cari masing-masing dulu nih, T1 sama T2-nya. Nah, terus berarti kita mulai dari T1 dulu ya. Nah, ini kan bendanya bergerak ya, jadi kita pakai hukum Newton yang kedua, di mana
sigma F sama dengan M kali A. Nah, kita lihat beda 1. Nah, kita lihat A-nya itu A-nya ke atas, ke arah sini ya, ke atas sini. Nah, sedangkan kayaknya itu ada 2, T1 sama W1. Nah, di mana yang arahnya searah sama A? Ya, benar. T1 ya, maka nanti T1, nah, ini ada W, W-nya berlawanan ya. Jadi nanti W-nya itu jadi minus. Jadi pesannya sigma F sama dengan A jadi berubah jadi T1 min W sama dengan M1 dikali A. Tinggal kita masukkan. Nah, T-nya kan yang cari T1. Udah, yang W-nya kita pindah ruas ke kanan. Jadi T1 sama dengan M1 dikali A ditambah W. Nah, W itu rumusnya apa yuk? Ya, M kali G ya. Jadi M1 dikali G. Jadi T1 sama dengan yang kita masukkan angkanya. M1 nya kan tadi dibaca 2, terus dikali A, terus MW itu M kali G, M nya 2, G nya tadi berapa? G nya 10. 3. Jadi T1 itu 2A ditambah 20. Kita lanjut ke yang T2. Nah, T2 sama ya, kan bendanya bergerak, jadi pakai hukum Newton yang kedua. Jadi sigma F sama dengan M2 dikali A. Nah, kita lihat yang searah gayanya sama A. A-nya kan bawah. Di antara T2 sama W2 yang searah sama A itu kan W2 ya. Jadi W2, nah ini perlawanan, jadi W2 min T2 sama dengan M dikali A. Nah, gini. Nah, yang ditanyakan kan T-nya ya. Jadi biar enak ini kita pindah ruasin. Jadi ketemunya adalah T2 sama dengan M2 kali A plus, oh iya salah. Jadi T2 sama dengan W min M2 kali A, dimana MW itu kan M kali G ya. Jadi T2 itu tinggal kita masukkan angkanya. Masanya berapa? 3 dikali G-nya 10 dikurangi M-nya 3 ya. Ini A-nya dicari, belum kita tahu. Nah, terus jadi 3 kali 10 30 ya, dikurangi 3A. Jadi T2 itu 30 dikurangi 3A. Nah, ini kan masih T-nya masih ini ya, 2A plus 20, 30 tambah 3A. Masih belum jelas. Jadi kita perlu cari A-nya dulu. Nah, karena T1 sama dengan T2, tinggal kita masukkan angkanya. Nih, ini 2A plus 20 sama dengan 30 min 3A. Yang A sama A, yang angka sama angka ya. Jadi 2A tambah 3, 5A sama dengan, nah 20 yang pindah sini, jadi 30 min 20, 10 ya. 5A sama dengan 10. Jadi A-nya itu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan ke yang contoh T1 itu. T1 kan T2A sama dengan, jadi T1 itu 2A plus 20. Tinggal kita masukkan A-nya. T1 jadi 2 dikali 2 ditambah 20. Jadi T1 itu 24 N ya. Terus contohnya kita masukkan yang T2. Berarti kan 30 min 3A. Jadi 30 dikurangi 3 dikali 2 atau 6 ya. Jadi T2 sama dengan 24. Sama ya. T1 24, T2 24. Jadi pesannya tegangan talinya adalah 24 Newton. Selesai. Nah, itulah materi video kata kali ini ya. Jadi kita udah belajar tentang jenis-jenis gaya yang bekerja pada satu benda atau pada hukum Newton. Jadi sama contoh-contoh soalnya ya nih. Tadi kita yang ini ya, katrol, ada juga yang di bidang miring. Baiklah, kayaknya udah cukup ya untuk video kali ini. Makasih udah belajar bareng Mas Caca, dan sampai jumpa di video selanjutnya.